DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2022 bertempat di Aula Tampomas IPP Kabupaten Sumedang pada hari Rabu 7 September 2022. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Irwan Saputra, dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah beserta anggota Dewan yang hadir secara langsung maupun virtual, dan juga hadir Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2022 dilaksanakan setelah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Sumedang yang dibacakan oleh anggota Banggar, Atang Setiawan. Dalam laporannya, Atang menyampaikan perubahan anggaran merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan juga pihak DPRD telah melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan APBD 2022 di semester pertama. Ini menjadi dasar untuk masuk ke tahap perubahan kebijakan. Atang Setiawan mengatakan terdapat sejumlah poin anggaran yang mendapatkan koreksi dari DPRD, yaitu pada pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Kemudian data transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya wajib dilaksanakan dan diakomodasi pada anggaran perubahan, seperti dana alokasi khusus dan dana perimbangan. Selanjutnya, Atang mengatakan yang mesti disikapi saat ini adalah yang berkaitan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2021 yang cukup besar, baik kegiatan fisik maupun non-fisik yang di dalamnya juga terdapat DAK yang tidak bisa dialihkan. Idealnya akan diarahkan sesuai dengan Perda, yaitu dana cadangan dan bantalan sosial antisipasi dampak kenaikan BBM dan kewajiban memenuhi jaminan kesehatan program penerima bantuan iuran atau PBI. Menanggapi rencana pengadaan kendaraan roda 2 bagi kepala desa, Atang Setiawan mengatakan hal itu merupakan apresiasi kepada kepala desa dan pemenuhan janji politik yang mana urgensinya dapat dipahami oleh DPRD. Selanjutnya, Atang mengatakan untuk penanggulangan COVID-19 termasuk wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak masih dianggarkan dalam biaya tak terduga. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan bahwa pertama sebelum masuk ke pendapatan, kita melakukan dulu review ya terhadap perjalanan APBD selama semester pertama. Dan review ini idealnya adalah menjadi dasar untuk masuk ke tahapan perubahan kebijakan. Nah, dari situlah terlihat mana yang sudah tercapai, mana yang belum, kemudian apa yang harus ditambah di perubahan, itu kan dari hasil evaluasi semesteran. Oke, setelah pasca itu, dan ini menjadi syarat utama untuk adanya perubahan. Nah, setelah itu kita mencoba mengelaborasi berbagai kecenderungan perubahan dari baik dari sisi pendapatan maupun belanja dan pembiayaan. Nah, tadi memang di sisi belanja ya terkoreksi beberapa proyeksi pendapatan yang sudah kita tetapkan di APBD murni 2022 ini ya, baik dari pajak atau dari PAD, kemudian dari dana perimbangan ya, yang dana transfer dari pemerintah pusat itu sudah terkoreksi ya. Yang dari PAD itu pajak retribusi itu terkoreksi, bahkan itu angkanya luar biasa ya. Dari pajak dan retribusi itu ada 35 miliar, itu terkoreksi. Ya, dari murni ke perubahan itu. Terkoreksi negatif justru gitu. Nah, hanya saja yang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dari yang satu lagi belanja pendapatan itu juga ada penambahan gitu. Nah, kemudian dari dana transfer, kita alhamdulillah ya, baik transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, walaupun di antaranya ada yang sifatnya sudah jelas peruntukannya ya. DAK misalnya termasuk dari provinsi yang banprop itu kan sudah jelas peruntukannya. Jadi kita hanya mewadahi saja di perubahan ini karena turunnya surat berkaitan dengan DAK ataupun berkaitan dengan banprop itu kan belakangan setelah APBD murni kita tetapkan, itu suratnya baru datang, dan menurut undang-undang itu harus wajib diakomodir di dalam perubahan APBD. Nah, alhamdulillah kita sudah mewadahi sekarang gitu. Nah, adapun yang sekarang menjadi sesuatu yang harus juga kita lakukan adalah berkaitan dengan adanya SILPA. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021. Nah, itu ya. lumayan cukup besar. Itu lumayan cukup besar, angkanya 207 miliar. Tapi angka 207 miliar itu
termasuk di dalamnya ada beberapa anggaran-anggaran yang sisa-sisa dari DAK, ya, kemudian DAK baik yang fisik maupun non fisik, yang itu memang tidak bisa dialihkan ke kegiatan yang lain, ya. Setelah kita bahas dari 207 miliar itu, ternyata silva yang idle-nya itu hanya 61 miliar. Hanya 61 miliar. Nah, 61 miliar ya kita arahkan pertama tadi yang utama kita sesuai dengan perda dana cadangan 15 miliar. Kemudian tadi ada kita diwajibkan untuk mencadangkan anggaran untuk BLT dalam rangka antisipasi dampak dari kenaikan BBM, ya. 2% itu, Pak. Nah, yang 2% itu awalnya di 22 miliar, tapi terkoreksi tadi teman-teman dari BPKA baru kita anggarkan untuk itu di angka 5,9 miliar. 5,9 miliar. 5,9 miliar. Sosial itu. Bantalan sosial itu. Nah, kemudian kita pun punya kewajiban untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumedang yang melalui program PBI, ya, yang bagian kewajiban daerahnya karena ini pengalihan kalau dulu jam Kesda, ya, ini sekarang dengan pola PBI, ya, kita alokasikan juga 10 miliar. Kita juga apresiasi lah, ya, karena ini sudah menjadi salah satu mungkin janji politik dari Bupati, ya. Kemudian kita juga memahami urgensi dari keberadaan alat transportasi itu, bahkan banyak yang sudah menyampaikan langsung kepada kami, khususnya kepada saya, bahwa mereka memang sangat berharap bisa dapat sarana akomodasi dalam bentuk kendaraan roda 2, ya. Jadi di sela-sela keterpurukan anggarannya kita pun berupaya untuk merealisasikan itu, gitu. Di COVID kita di BTT masih ada, tapi angkanya juga kemarin tidak terkoreksi secara rinci, ya. Kita masih ada, termasuk juga untuk penanggulangan penyakit mulut kuku. PMK. Itu kita masih anggarkan di situ. Ya, kita antisipasi saja. Apalagi tadi sampaikan oleh Pak Bupati bahwa sekarang angkanya sudah ada kenaikan lagi, ya. Ada sekolah yang sudah harus online lagi, gitu, ya. Kita juga khawatir, gitu, ya. Mudah-mudahan ini bisa tidak terus berkembang sehingga BTT yang kita cadangkan untuk itu juga tidak dialokasikan lah, bisa kita amankan, gitu. Ketua DPRD Irwan Saputra mengatakan penandatanganan persetujuan bersama melalui tahapan-tahapan pembicaraan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD telah dilaksanakan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Bupati Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya telah memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi misi Sumedang Simpati dalam merumuskan KUA PPAS. Kebijakan humanis sudah terpenuhi termasuk bantalan sosial dalam rangka pengalihan subsidi BBM sebanyak 2%, sebagaimana kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan. Alhamdulillah hari ini sebagai proses penyusunan APBD 2022 di perubahan ini sudah ditandatangani kesepakatan KPPAS ini sebagai pedoman untuk menyusun APBD perubahan 2022, dan tentunya perubahan ini adalah penyesuaian terhadap kebijakan pusat maupun daerah, kemudian adanya perubahan di pergeseran anggaran, adanya sisa lebih yang harus dialokasikan, dan berkaitan juga dengan beberapa penajaman prioritas. Jadi insya Allah apa yang menjadi kebijakan perubahan ini sudah kami penuhi, termasuk bagaimana kami menyiapkan 2% dari dana sumber umum untuk bantalan sosial dalam rangka pengalihan subsidi BBM yang menjadi kewajiban Pemda sebagai arahan dari Ibu Menteri Keuangan. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.